Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanang di sini. Tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke cuy, di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config cemerlang 8. Di sini saya akan mereviewnya menggunakan HP kesayangan saya, yaitu HP Poco X3 NFC. Dan seperti biasa, kalian harus simak video ini hingga selesai, karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya. Dan seperti biasa pula, sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Ini untuk mengantisipasi bagi pemula yang baru ingin menginstal aplikasi Gcam-nya. Oke baiklah, sebelum kita ke tutorial cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go! Oke baiklah cuy, langkah pertama yang harus kalian lakukan sebelum kalian menginstal aplikasi Gcam-nya itu, kalian harus pastikan terlebih dahulu apakah device yang kalian gunakan itu sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam tersebut. Dengan cara kalian download aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasinya ini secara gratis di Google Play Store. Oke baiklah, jika kalian sudah mendownloadnya, di sini langsung saja kita buka aplikasinya untuk mengeceknya. Oke, kita buka aplikasinya. Oke, setelah itu langsung saja kalian klik start di sini, maka dia akan memproses dan kita tunggu saja hasilnya. Nah, jika hasilnya hijau semua seperti ini, berarti device kalian itu sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam tersebut. Tapi apabila salah satu dari yang hijau ini satu saja ada yang merah, berarti device kalian itu belum support untuk menginstal aplikasi Gcam tersebut. Oke baiklah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Baiklah, sekarang kita masuk ke file manager, dan ini dia bahan-bahan yang harus kalian download terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi Gcam dan memasang config-nya. Untuk kedua file ini kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini. Dan di sana ada dua link untuk Gcam-nya ya. Ada dua versi, yaitu versi R17 dan R18. Oke baiklah, jika kalian sudah mendownload kedua file ini, langsung saja di sini kita install terlebih dahulu aplikasi Gcam-nya. Oke, kita klik install. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya batalkan saja. Buat kalian yang baru menginstalnya, kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi Gcam-nya. Jika kalian sudah selesai menginstalnya, langkah selanjutnya langsung saja kalian buka aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi. Oke, di sini saya menggunakan versi R18 ya. Ini dia aplikasi Gcam-nya, kita masuk. Nah, biasanya aplikasi yang baru diinstal itu dia akan meminta perizinan seperti ini ya coy. Tinggal kalian izinkan saja aksesnya. Pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan. Kalian tekan, lalu izinkan. Setelah itu kalian tekan done. Oke baiklah, belum cukup sampai di sini. Untuk memunculkan config, kalian harus membuat folder config-nya terlebih dahulu. Dengan cara kalian tekan tanda panah yang ada di kiri atas ini, lalu pilih more setting. Oke, setelah itu kalian pilih config setting yang bawah ya. Lalu pilih save setting. Dan buat saja di sini bacaannya bebas atau terserah lah, mau apapun bacaannya itu bisa. Ini berguna untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini. Nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Di folder itulah nantinya kita akan menaruh file config dari Gcam LMC ini. Oke baiklah, jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini, langsung saja di sini kalian klik yes untuk menyimpannya. Oke baiklah, setelah itu langsung saja kalian keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya dan masuk kembali ke aplikasi ZR-Zipper untuk mengekstrak config-nya. Oke, ini dia config-nya cemerlang 8 by Tekno Gadget Official. Langsung saja di sini kalian tekan, lalu pilih ekstrak di sini. Lalu kalian masukkan password yang ada di dalam video ini. Password nantinya akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bel. Maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan di skip-skip agar kalian lebih mudah mendapatkan password config-nya. Oke baiklah, jika kalian sudah memasukkan password config-nya, langsung saja di sini kalian tekan OK untuk mengekstraknya. Nah, maka config sudah berhasil terekstrak ya, yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda, yaitu untuk yang pertama format auto, yang kedua JPG, dan yang ketiga YUV. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika device kalian level kamera 2 apinya itu level full, kalian bisa memakai format yang JPG. Dan apabila level kamera
kamera 2 API di device kalian itu level 3, kalian bisa memakai format yang yuk. Untuk cara cek level kamera 2 API di device kalian itu level full atau level 3, kalian bisa download aplikasi kamera 2 Proof yang seperti ini. Nah, ini dia aplikasinya. Kalian bisa download aplikasi ini di Google Play Store secara gratis. Oke, jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja di sini kita buka dan langsung kedetek level kamera 2 API di device saya itu level 3 ya teman-teman. Jadi saya nanti memakai format yang yuk. Dan jika full yang tercentang hijau, maka kalian harus memakai format yang JPG. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Oke, baiklah, sekarang kita masuk kembali ke aplikasi ZRzipper untuk memindahkan ketiga file config ini. Untuk memindahkan ketiga config ini sekaligus, kalian tinggal tahan saja di bagian yang putih ini. Kalian tahan satu persatu, kalian tap. Oke, setelah itu kalian pilih icon kotak yang ada di kanan atas ini, kalian tekan, lalu pilih potong. Setelah itu kalian tekan yang atas ini, lalu pilih memori perangkat. Oke, setelah itu kalian cari folder LMC 8.4. Ini dia foldernya LMC 8.4, kalian masuk. Setelah itu kalian bisa paste config-nya di dalam folder ini. Oke, kita paste. Nah, selanjutnya kalian bisa masuk kembali ke aplikasi Gcam yang tadi. Oke, kita masuk. Nah, di sini untuk memunculkan config kalian tinggal ketuk saja 2 kali di bagian yang hitam ini. Oke, kita ketuk. Nah, maka config sudah muncul ya. Tinggal kita pilih config-nya dengan format yang sesuai dengan level kamera 2 API kita tadi. Karena tadi saya sudah cek level kamera 2 API saya level 3, jadi saya memakai format yang yuk. Ini dia config-nya Cemerlang 8 Yup by Tekno Gadget Official. Langsung saja di sini kita tekan import. Oke, baiklah cuy, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Let's go. Oke, baiklah, untuk review pertama kita main di mode kamera terlebih dahulu dengan objek taman ini ya. Objek outdoor, kita coba tes 1 2 3. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses sangat cepat dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Wow, benar-benar keren sekali. Untuk warna langitnya ini sangat smooth dan birunya ini sedikit berbeda ya. Oke, tapi warnanya ini tetap keren sekali dan bisa kalian lihat di sini warna hijaunya benar-benar natural dan tidak oversaturasi sama sekali. Dan mari kita coba lagi, masih di mode kamera namun rasionya kita ubah ke 16:9. Oke, sudah kita rubah rasionya ke 16:9 dan kita memakai objek human ya, atau model. Oke, kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses sangat cepat dan ini dia hasilnya. Wow, benar-benar keren sekali. Untuk warna kulit sangat aman ya teman-teman. Jadi warna kulitnya ini sangat cerah dan naturalnya itu sangat dapat banget. Tidak terlalu merah, bahkan tidak merah sama sekali ya. Terlihat sangat putih untuk warna kulitnya. Cocok buat kalian yang kulitnya hitam ingin jadi putih, pakailah config Cemerlang 8 ini. Dijamin kulit kalian yang hitam akan berubah menjadi putih. Dan bisa kalian lihat untuk kualitas HDR-nya di sini bukan kaleng-kaleng. Terlihat sangat detail, tajam dan jernih pastinya. Oke, baiklah, kurang lebih seperti ini hasil dari config Cemerlang 8 di mode kamera. Sekarang kita tes mode potretnya. Oke, kita geser ke mode potret dan di sini kita tes langsung ya. Dan ini dia rinciannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk rinciannya face ray tracing kita mati. Oke, kita tes 1 2 3. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses sangat cepat dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Gokil sekali. Untuk warnanya ini bener-bener estetik banget dan bisa kalian lihat perpaduan warna biru yang sedikit berbeda dengan warna hijaunya ini terlihat sangat sinematik sekali. Untuk fokusnya atau bokehnya pun di sini sangat rapi dan detailnya mantap. Dan untuk dynamic range yang dihasilkan di config Cemerlang 8 ini begitu luas. Oke, kurang lebih seperti ini hasil dari config Cemerlang 8 di mode potret. Sekarang kita coba lagi namun kita aktifkan fitur Leica-nya. Oke, kita kembali terlebih dahulu. Oke, baik, sekarang kita tekan modenya ini, fitur mode, lalu kita aktifkan Leica-nya. Baik, sekarang kita coba. Oke, ini dia objeknya, kita shoot 1 2 3. Oke, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, kita tunggu dan selesai. Ini dia hasilnya. Wow, benar-benar keren banget. Ketika Leica aktif, dia warnanya lebih dapat, lebih jelas dan lebih detail. Dan untuk white-nya ini sangat dapat sekali ya, seperti ada vignette di pinggirnya itu. Dan ini ketika Leica non aktif,
dia sedikit agak ke warm ya semuanya. Tapi ketika Leica aktif, warna yang dihasilkan itu bener-bener cukup dapat sekali, lebih jelas untuk tone-nya, dan untuk detailnya pun semakin jelas di Leica aktif ini. Tinggal kalian pilih saja mana kalian suka, Leica aktif atau non aktif. Dan untuk foto malam hari saya sarankan kalian mengaktifkan fitur Leica-nya supaya detail yang didapat lebih dapat dan tajamnya dia lebih jelas. Oke baiklah, kurang lebih seperti ini hasil dari config cemerlang 8 di mode potret di Leica aktif. Sekarang langsung saja kita tes mode kamera ultra wide-nya. Oke, sekarang kita sudah berada di kamera ultra wide dan langsung saja di sini kita tes mode potretnya, namun kita nonaktifkan terlebih dahulu fitur Leica-nya. Oke, sekarang kita geser ke mode potret dan langsung saja di sini kita coba. Oke, kita fokuskan 1 2 3, kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses sangat cepat dan ini dia hasil dari kamera ultrawide di mode potret. Untuk bokeh yang dihasilkan di sini sangat jelas dan detail, tidak ada kebocoran blur sama sekali. Biasanya kita main di mode kamera ultrawide itu pasti kita zoom, namun di sini kita tidak zoom sama sekali. Bokeh yang dihasilkan pun tetap rapi dan detail. Dan untuk Leica non aktif ini seperti tadi ya, warm warnanya, namun kita tes kali ini kita aktifkan Leica-nya dan kita coba lagi. Oke, kita fokuskan, kita shoot dari bawah sekarang. Baik, kita tes 1 2 3. Oke, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan ini dia hasil dari kamera ultrawide di Leica aktif. Nah ya, begitu jelas untuk warnanya jika Leica-nya aktif. Dan detail yang dihasilkan di kamera ultrawide ini pun sudah cukup bagus sekali. Mengingat kamera ultrawide yang saya pakai ini hanya 8 megapiksel saja, namun kualitas gambarnya ini sudah cukup bagus dan detail. Buat kalian yang mengalami foreclose pada mode kamera ultrawide, itu karena kalian harus mengganti ID sessionnya terlebih dahulu. Karena setiap device itu memiliki ID kamera yang berbeda-beda. Untuk cara mengganti ID-nya itu kalian bisa cek deskripsi video ini. Di situ ada saya letakkan link tutorialnya di menit 10.30. Tinggal kalian lihat saja di sana dan ikuti saja step by stepnya. Oke baiklah, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Digicam LMC 8.4 untuk config cemerlang 8. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini atau baru saja menonton video ini, jangan lupa kalian tekan subscribe dan nyalakan notifikasi bel loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru apabila saya mengupload video terbaru nantinya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.